Kawan baik, salam sejahtera, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Belum lama ada kejutan terbaru dari Partai Gerindra terkait Pilgub DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Ternyata Gerindra itu memberikan surat tugas atau rekomendasi kepada Kang Emil alias Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub DKJ tersebut. Tentu saja langkah ini mencengangkan. Kenapa? Karena Ridwan Kamil sendiri sebenarnya digadang-gadang oleh partainya sendiri, golongan karya, itu untuk bertanding di Jawa Barat. Ya, tetapi ternyata kita tahu juga bahwa Partai Golkar memberikan dua surat atau surat penugasan kepada Ridwan Kamil itu untuk dua pilkada, yaitu di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Ini kejadian yang langka, ada satu figur yang dipersiapkan untuk bisa bertanding di dua pilkada, yaitu Kang Emil. Kira-kira kenapa kemudian Gerindra ya itu mendorong Kang Emil di DKI Jakarta ya atau DKJ. Pertimbangannya pasti karena satu-satunya yang bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Mas Anies Rashid Baswedan, Capres 2024 kemarin sekaligus gubernur incumbent ya, atau baru saja Mas Anies itu dari 2017 ke 2022. Jadi baru satu periode sebagai gubernur DKJ. Secara otomatis dengan posisi seperti itu dan prestasinya yang segudang di DKI Jakarta, itu salah satu front runner atau calon terdepan atau calon terkuat ya dari pertandingan gubernur di DKI Jakarta tersebut gitu. Nah, jadi figur yang dianggap ya sama ya dan dianggap kuat dan punya potensi untuk mengalahkan Anies Rashid Baswedan ya di mata Gerindra itu adalah Ridwan Kamil. Setelah sebelumnya beredar ya bahwa Gerindra itu menggulirkan 4 nama DPD DKI Gerindra Jakarta ya. DPD Gerindra Jakarta mengusulkan 4 nama dari Budi Juwandono yang belakangan menyampaikan kepada publik bahwa ia batal karena mendapat penugasan di parlemen. Kemudian Ariza Patria, kemudian Rahayu Saraswati dan Rani. Itu ternyata 4 nama yang diusulkan oleh DPD Gerindra Jakarta itu kemudian ditolak oleh Pak Prabowo, pasti oleh DPP Gerindra, dan kemudian memilih Ridwan Kamil. Nah, sebenarnya ini adalah langkah Gerindra yang cerdik, ya, tidak hanya untuk memenangkan pilkada Jakarta, tapi juga kalau Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, Golkar itu tidak punya calon sekuat Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ya, Ridwan Kamil juga baru satu periode sama seperti Mas Anies gitu. Jadi potensial menangnya itu tinggi sekali apabila Kang Emil itu maju di daerah di mana ia pernah memimpin, yaitu Jawa Barat, yang juga punya daftar pemilihnya itu bersaing ketat dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, apabila Ridwan Kamil maju ke Jakarta, maka salah satu calon terkuatnya itu adalah Deddy Mulyadi, bekas Bupati Purwakarta, yang saat ini merupakan ya anggota Gerindra dan caleg terpilih dari Gerindra.
Nah, jadi langkah Gerindra mendorong Kang Emil ke Jakarta itu sepertinya untuk membuka peluang supaya Deddy Mulyadi itu tidak punya pesaing terlalu ketat di sana. Nah, yang jadi dilema adalah Golkar gitu. Karena setiap partai itu pasti mendorong sosok kadernya yang bisa mendulang suara, ya, menjadi the rising star di masa depan untuk memperkuat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Golkar itu kan salah satu partai terkuat di Jawa Barat, ya, dan Jawa Barat itu dari dulu kala itu adalah basis, ya, basisnya dahulu kala itu maksudnya periode Orde Baru, kemudian Orde Reformasi. Nah, Golkar itu selalu mendapat sumbangan kursi yang cukup signifikan itu, Golkar itu dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat wajar Golkarnya ini harus diperkuat. Dengan cara apa? Salah satunya memunculkan figur-figur kuat kader Golkar di Jawa Barat untuk memperkuat basis Golkar di wilayah tersebut. Nah, mereka berharapnya itu Kang Emil maju di Jawa Barat dan terus memperkuat basis-basis Golkar di Jawa Barat gitu. Nah, kalau Golkar merelakan Kang Emil ke DKI Jakarta, pertanyaannya siapa yang setara atau mungkin kuat yang bisa didorong Golkar untuk tidak hanya memenangkan Pilgub Jawa Barat, tapi juga memperkuat, ya, citra maupun posisi Golkar di kalangan masyarakat Jawa Barat. Jadi ini dilema gitu. Jadi Gerindra itu mendorong Kang Emil mendapatkan manfaat dua, tidak hanya memenangkan atau potensial memenangkan Pilgub Jakarta, tapi juga mendorong Deddy Mulyadi ke Jawa Barat. Sementara, ya, Golkar kehilangan Ridwan Kamil di Jawa Barat dan juga tidak terlalu signifikan nanti perannya apabila menang di DKI Jakarta gitu atau DKJ gitu kira-kira. Jadi ini masih dilematis buat Golkar tapi makin menarik buat Gerindra. Demikian kawan baik. Terima kasih.